Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baiklah, halo semuanya. Saya Palma Triwiandra. Sekarang saya lagi bersama narasumber saya yang pertama. Eh, Abang bisa perkenalkan dirinya, Bang? Oke, perkenalkan nama saya Menangkana Ori. Mm-mm. Panggilan saya Menang. Mm-mm. Saya bekerja di staf Biro Administrasi Pimpinan. Ya, itu aja. Jadi kan gini Bang, yang seperti yang kita ketahui nih, kita kan sedang berada di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang terjadi di seluruh dunia, dan termasuk negara kita tuh memiliki jumlah pasien yang lumayan tinggi nih. Jadi ini gimana nih menurut Abang, pendapat Abang terhadap COVID-19 yang sedang terjadi ini? Ya, kalau saya pribadi ya, saya nggak percaya ya sama yang namanya COVID-19 di Indonesia. Bukan berarti saya nggak percaya sama yang di luar negeri ya. Yang kayak di Wuhan saya percaya karena orang itu tiba-tiba banyak yang tiba-tiba jatuh. Tapi kalau di Indonesia saya lihat kayaknya nggak ada. Dan saya dikuatkan oleh ya banyak orang sekitar saya yang kena penyakit asma. Itu dikategorikan corona. Terus demam tinggi dikategorikan corona. Karena sebelum adanya corona ini, COVID-19 ini, itu panas tinggi mah biasa, ya. Ada yang jantung juga dimasukkan ke dalam kelasnya orang yang kena COVID-19. Jadi makanya saya kurang percaya. Oh gitu. Jadi pendapat Abang tuh, Abang nggak begitu percaya ya terhadap COVID-19 ini. Ya. Tapi walau bagaimanapun kan tetap aja itu terjadi di tempat yang kita tinggali sekarang ini. Ya, betul. Jadi kan berdampak juga ke kita. Ya. Kalau di Abang nih bentuk dampaknya tuh gimana, Bang? Ya, dampaknya ya susah ngumpul lah ya sama teman-teman. Terus dalam bidang pekerjaan saya juga sedikit terganggu sih karena dari hal pencairan dana gitu kan. Terus itu biasanya sekian jadi sekian, jadi perkecil gitu. Karena dana banyak dilarikan buat COVID-19 di situ. Jadi saya merasa ya terganggu lah ya dengan situasi di luar juga, mau kemana-mana susah kayak gitu. Karena itu semua di luar kendali kita kan. Iya. Jadi karena Abang merasakan dampaknya itu, gimana Abang caranya mengatasi dampak dari hal yang terjadi di diri Abang itu? Ya, alhamdulillah saya ada kolam di belakang rumah. Ya karena pendapatan sulit gitu ya. Jadi saya coba untuk ternak ikan gitu kan ya. Jadi lumayan lah. Jadi Abang buat kolam-kolam ikan gitu lah ya. Iya. Jadi kan sekarang nih kan kemarin kita diterapkan PSBB oleh pemerintah kita. Sekarang kita sudah boleh diterapkan new normal nih. Nah, gimana nih menurut Abang terhadap penerapan new normal dari pemerintahan nih? Ya penerapannya ini yang saya lihat di lingkungan saya, ya penerapannya new normal itu kan adalah ya sering cuci tangan, sering jaga jarak, dan juga keluar menggunakan masker ya kalau nggak salah. Jadi yang saya lihat di lingkungan itu masyarakat berasa new normal itu nggak perlu pakai masker lagi. Jadi saya lihat orang-orang pada nggak peduli masker. Jadi ya udah, saya merasa new normal ini nggak berjalan dengan baik yang dianjurkan pemerintah ini. Oh gitu. Ya. Di lingkungan sekitar Abang tuh mereka tidak terlalu menerapkan lah ya, Ya, betul. anjuran-anjuran pemerintahan gitu. Ya. Jadi kalau gitu menurut Abang apa perbedaannya dari PSBB yang kemarin sama new normal yang sekarang? Oh, perbedaannya ya menurut saya ya kelihatan ya perbedaannya. Kalau PSBB itu ya dibatasi keluar
itu jam 8 malam ya kalau nggak salah. Mm-mm. Itu polisi udah mulai patrol, di mana keramaian dia suruh bubar gitu ya. Benar. Bagus sih. Jadi kalau new normal mah sampai jam berapapun kayaknya sekarang udah mulai rame. Toko-toko udah buka, mall. Jadi itulah perbedaan yang saya lihat. Jadi kalau abang sendiri nih, abang orang yang termasuk menerapkan anjuran-anjuran pemerintah yang sekarang nggak, termasuk PSBB dan new normal yang sekarang? Ya, walaupun saya orang yang nggak percaya nih ya, tapi saya terapkan di diri saya. Ya, dengan adanya syarat-syarat ya saya jalanin walaupun saya nggak percaya. Karena yang nggak percaya itu kan abang Ya. gitu ya. Tapi kalau orang di rumah abang kan belum tentu sama dengan abang. Ya. Jadi kita sama-sama menjaga juga lah ya. Sama-sama menjaga. Gitu. Oke, terima kasih. Kalau udah selesai nanya-nanyanya, makasih udah boleh tanya-tanya. Lebih dan kurang, Palma mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata. Palma akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mewawancarai narasumber saya yang kedua. Baiklah, abang bisa perkenalkan dirinya terlebih dahulu. Nama saya Deki Nurmansyah, ya. Abang tinggal di mana? Saya tinggal di Jalan Riau, tepatnya di Gang Rambutan. Abang kerja di mana? Saya kerja di salah satu toko pusat perbelanjaan yang ada Pekanbaru sih. Gitu. Baiklah, saya akan nanya abang nih seputaran pandemi COVID-19 yang sedang terjadi di negara kita nih. Jadi nih menurut abang gimana nih pendapat abang tentang mengenai COVID-19 ini? Ya, salah satunya ya saya yang paling dirugikan ya kita ya sebagai masyarakat ya, salah satunya pendapatan kita berkurang satu. Ya, terus ruang gerak kita untuk kemana-mana juga kurang ya kan. Itu sih menurut saya. Jadi itu seperti yang abang katakan tadi itu berupa dampak yang kita rasakan lah ya dari COVID-19 ini. Jadi karena kita abang merasakan dampak kayak gitu tuh, gimana abang cara menanggulangi dampaknya tuh? Ya kita harus putar otak lagi sih, apalagi saya kan di salah satu kerja yang membutuhkan pusat keramaian gitu ya, yang customernya masyarakat juga. Putar otak lagi gimana caranya untuk barang kita tuh laku gitu. Jadi kami salah satunya tuh punya cara untuk penjualan online sih, karena kan nggak bersentuhan juga sama masyarakat langsung, kita via online ya bisa, walaupun nggak sebanyak omsetnya di sebelum pandemi ini, tapi lumayan juga sih, ada jalannya juga. Iya, kemarin ini kan kita dapat penerapan PSBB dari pemerintahan. Sekarang udah alhamdulillah kita udah dikasih kelonggaran, yaitu berupa new normal nih. Nah, kalau menurut abang nih gimana pendapat abang terhadap new normal? Ya new normal bagus ya ketimbang PSBB sebelumnya. Ibaratnya kita udah dikasih ruang gerak sama pemerintah setempat untuk ya beraktivitas kembali, tapi ada poin-poin khusus untuk membatasi kita juga, walaupun nggak terbatas, nggak bagaimana namanya, nggak terkekang seperti PSBB sebelumnya gitu. Iya. Jadi ibaratnya kita udah bisa keluar dari rumah kita, udah bisa kita beraktivitas lah, tapi ya kita harus mengikuti peraturan pemerintah seperti pakai masker, jaga jarak gitu. Udah lumayan sih untuk sekarang gitu. Jadi abang juga ada sebutin jadi beberapa perbedaan dari new normal dengan PSBB lah ya, gitu. Jadi kan kita kan udah melalui PSBB, terus sekarang udah new normal juga. Jadi menurut abang masyarakat yang abang lihat nih, mereka udah menerapkan cara new normal yang seperti dianjurkan pemerintah atau enggak? Kalau secara pandangan saya ya, untuk masyarakat sekarang ini sih
50% 50% enggak sih, jadi 50-50. Kenapa? Pada saat ada petugas pasti mereka bakal patuh ya, sifat asli manusia lah gitu kan. Karena mereka berpikir pasti ya udah ramah jalan udah mulai ramai gitu kan ya, ngeliat satu nggak pakai masker ya pasti ikut-ikutan gitu kan, karena memang kan Pekanbaru udah mulai masuk zona kuning atau merah lagi gitu, mulai membaik gitu, dan akses ke Pekanbaru udah mulai dibuka ya, masyarakat berpikir pasti ya ini udah mulai normal gitu. Tapi kalau untuk di usaha di tempat pekerjaan saya kan seperti usaha perbelanjaan gitu, itu pasti berlaku karena ada petugas yang melihatnya langsung gitu. Oh gitu. Tapi abang sendiri, abang juga menerapkannya? Ya kalau saya pribadi sih pasti gitu kan, karena kan itu untuk kebaikan diri saya pribadi sama keluarga saya di rumah. Gitu sih. Ya sih. Oke, makasih bang. Kalau udah boleh nanya-nanya nih lebih dan kurang. Kalau ada salah kata mohon maaf. Baiklah, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang saya lagi bersama narasumber saya yang ketiga. Sebelum kita lanjut nih, abang bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama gua Muhammad Firmansyah. Iya. Gua kerja di bidang kontraktor. Jadi ini kan seperti yang kita ketahui nih, kita kan lagi kena pandemi COVID-19 di negara kita. Jadi saya mau nanya bagaimana pendapat abang terhadap pandemi COVID-19 ini? Menurut saya sih, saya bimbang juga sih sebenarnya. Antara ada atau cuman akal-akalan. Terus karena pandemi ini nih, abang ngerasain nggak dampak dari pandemi COVID-19 nih? Kalau untuk pribadi sih enggak sih ya. Cuman melihat orang sekitar, rata-rata merasakan sulitnya ekonomi sekarang ini, emang merasakan. Karena dengannya dibatasi seperti PSBB itu, orang untuk jual beli atau berkegiatan tuh terbatas gitu. Abang sendiri nih, abang memiliki kerjaan selain di bidang kontraktor atau enggak? Sebenarnya semenjak PSBB ini kan kita kan dirumahkan aja. Iya. Jadi gua sih pribadi mencari hal lain untuk dikerjakan di rumah. Jadi kerjaan yang lain tuh apa yang abang lakukan di rumah gitu? Gua nih banyak sih yang gua kerjakan. Salah satunya berhidroponik. Hidroponik ya. Iya. Jadi abang mengasah kreativitas abang Iya, di rumah. melakukan hidroponik ya, itu bagus. Jadi kan sekarang kan kita udah melalui PSBB nih. Sekarang kita udah diterapin pemerintahan untuk new normal. Nah, pendapat abang nih gimana nih tentang new normal sekarang? Kalau gua lihat dari kegiatan masyarakat sekarang, lebih berputar lah ekonominya. Ya, ada pergerakan Ya, lah ada ya. pergerakan lah. Terus gimana pendapat abang perbedaan dari PSBB dengan new normal yang sekarang nih? Karena gue bilang tadi, gue kurang yakin antara ada atau tiadanya. Jadi menurut gue sih, kalau gue alami sekarang, yang gue jalani itu tuh sama aja. Sama aja ya. Iya, karena gue nggak begitu berdampak karena gue kan di kontraktor. Tetap Iya, beraktivitas, tetap aktivitas lah ya. biasa. Nah, kalau gitu pertanyaan terakhir nih, abang kan beraktivitas nih, abang ngeliat nggak orang-orang di sekitaran abang ngikutin aturan dari pemerintahan mengenai tatanan cara new normal yang benar?
gimana ya, kalau di lingkungan gua orang cuek-cuek aja. Oh, cek-cek aja. Emangnya di tempat abang kerja tuh petugas-petugas pemerintahan tuh nggak ada yang datang gitu berkunjung untuk mengedukasikan tentang new normal kepada pekerja-pekerja di sana gitu. Gini ya, kami kan kerja di kontraktor ini kan bidangnya alat berat gitu ya kan. Alat berat ini kan kita megang oli, minyak solar. Jadi orang di kantor itu desinfektannya tuh solar sama oli itu. Jadi orang tuh nggak begitu peduli lah. Iya, nggak terlalu ambil pusing lah ya Iya, nggak. tentang ini. Nah itu kan tadi kan di lingkungan Kerja, ya. pekerjaan abang. Kalau di lingkungan rumah abang gimana? Kalau di lingkungan rumah sih, ini gua ngambil contoh aja. Kan ada pemuda nih datang dari apa? Dari Padang. Itu Pak RT-nya suruh diam di rumah 2 minggu. Oh, Bisa isolasi dibilang diri ya, iya. isolasi Bisa dibilang mandiri. diterapkan lah Oh iya. kalau di lingkungan rumah ya. Iya. Ya kalau gitu alhamdulillah bagus lah kalau misalnya ada yang masih mengikuti anjuran pemerintah secara cara yang baik dan benar. Ya udah kalau gitu makasih nih Bang udah boleh nanya-nanya. Oke, sama-sama. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.